Yadi adalah seorang penjual sate di kampungnya. Namun beberapa bulan terakhir, penjualan satenya Yadi sangat sepi dan membuatnya hampir bangkrut. Aduh, Bu, gimana ya? Ini penjualan sate kita semakin hari semakin sepi, Bu. Mana modal kita semakin menipis untuk sebulan ini loh. Kita gak dapat keuntungan sama sekali loh, Bu. Iya nih Pak, kenapa ya? Padahal kan kita nggak pernah mengurangi porsi satenya ataupun menaikkan harganya. Apa kita kurangin aja ya Pak sate yang kita jual, biar kita bisa lebih menghemat modal kita yang sudah semakin menipis. Ide yang bagus tuh, Bu. Sementara itu kita jualan satenya sedikit-sedikit aja ya. Iya Bu, Ibu sudah tahu belum penjual sate di kampung sebelah? Penjual sate di kampung sebelah, Ibu belum tahu Pak, emangnya kenapa? Itu katanya beberapa bulan ini penjualan satenya lagi rame-ramenya. Dan mereka sampai umroh dan buat warung baru loh, Bu. Bapak heran ya, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa serame itu warung mereka? Sedangkan warung kita yang sudah bertahun-tahun gak pernah serame itu. Bahkan beberapa bulan ini hampir gak ada pembeli loh, Bu. Mungkin Pak, itu lagi rezeki mereka, kita nggak boleh loh berburuk sangka. Dan kesusahan kita saat ini mungkin ujian buat kita. Siapa tahu nanti warung kita bisa ramai juga kan? Tapi kapan, Bu? Bapak bosen warung kita gak pernah ada kemajuan selama bertahun-tahun. Padahal kita udah rajin ibadah. Usaha juga udah. Kita lakuin semampu kita. Tapi apa yang kita dapat coba? Malah warung kita itu tambah sepi kan? Astagfirullah Pak, nggak boleh ngomong gitu. Kita harus bersyukur loh selama ini kita masih diberi rezeki dan mungkin jatah rezeki kita emang segitu. Sudahlah. Ngomong sama ibu tuh gak bikin nemu solusinya, malah bikin nambah emosi aja. Sudahlah, kita tutup saja warung sate kita ini hari ini. Tapi kan Pak, satenya belum ada yang laku. Masa mau ditutup warungnya? Bapak bilang tutup ya tutup, Bu. Baik Pak, kalau gitu biar Ibu aja yang tutup warungnya. Kalau Bapak mau pulang duluan nggak apa-apa. Yadi pun pulang duluan ke rumah, namun di tengah jalan tak sengaja bertemu dengan teman lama yang bernama Anto. Pak Adi ya? Saya Anto loh Pak, teman Bapak dulu waktu di perantauan. Pak Anto tuh, ya ampun, sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarnya sekarang? Wah, alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Katanya Bapak selama ini berjualan sate ya? Alhamdulillah, iya. Tapi beberapa bulan terakhir ini penjualan sate saya lagi sepi-sepi banget. Bingung harus gimana. Waduh, turut prihatin ya Pak. Pak, saya ada kenalan nih. Biasanya dia membuat warung bisa jadi ramai kembali. Bapak mau nggak saya kenalin? Wah, mau banget Pak. Kalau bisa secepatnya. Pakai ini bulu mata auto badai. Bulu mata lentik maksimal tegak paripurna. Kamu wajib coba ya. Yuk check out di Shopee sekarang juga. Dan murah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi agar warung saya bisa ramai. Tapi Pak, ini bakal menggunakan pesugihan. Apakah Bapak yakin? Soalnya setahu saya, Bapak Yadi ini kan rajin beribadah. Siapa tahu anti sama yang namanya pesugihan. Pesugihan? Yadi terdiam sejenak. Nanti saya pikirkan lagi ya Pak. Nah, kan betul apa kata saya. Hahaha. Ya udah, nanti hubungi saya aja Pak kalau Bapak butuh bantuan saya untuk ketemu kenalan saya. Ini nomor HP saya Pak. Baiklah Pak, nanti saya hubungi kalau sudah saya pikirkan dengan matang. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Malam harinya, Pak, itu si Adit udah ditagih biaya sekolahnya. Sedangkan uang tabungan kita sudah sangat menipis. Apakah kita berhenti berjualan sate saja Pak untuk sementara? Tapi Bu, kita dapat penghasilan dari mana lagi kalau gak jualan sate? Ya walaupun beberapa tahun ini sangat sedikit penghasilan kita. Udah bayar tagihan sekolah David, nanti Bapak pikirkan bagaimana supaya warung kita bisa ramai dan bisa berpenghasilan lagi. Tapi Pak, kan kita sudah coba berbagai cara supaya warung kita ramai, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, Ibu tenang aja, biar Bapak yang pikirkan. Yadi pun memutuskan untuk menelpon temannya yaitu Anto. Halo Pak, ini Yadi yang tadi ketemu. Wah, Pak Yadi toh. Gimana Pak? Apakah Bapak jadi untuk meminta kepada kenalan saya itu?
Tapi saya tak mengira loh Pak, kalau Bapak akan secepat ini menghubungi saya. Setelah saya pikir-pikir dengan matang, saya memutuskan untuk mengikuti saran yang Bapak kasih agar warung saya itu bisa ramai kembali. Baiklah kalau begitu Pak. Tapi teman saya ini adalah seorang dukun Pak. Makanya konsepnya pakai pesugihan, apakah Bapak yakin? Tidak apa-apa Pak, saya sudah yakin sepenuhnya. Saya sudah sangat mentok ini memikirkan bagaimana caranya agar warung saya ini bisa ramai. Mana kebutuhan keluarga sedang terdesak, semakin membuat saya mau tidak mau menggunakan cara seperti itu. Sepertinya Bapak Yadi memang dalam keadaan yang sulit ya. Baiklah Pak, besok saya akan antar Bapak ke teman dukun kenalan saya itu. Baik Pak, terima kasih ya. Keesokan harinya di tempat dukun. Jadi gini Mbak, temanku ini sudah lama berjualan sate, tapi tidak pernah yang rame banget. Apalagi beberapa bulan terakhir ini penjualan satenya sangat sepi. Betul Mbah, jadi kedatangan saya ke sini buat minta penglaris supaya jualan saya itu bisa sangat ramai dan saya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Gampang kalau begitu. Cuma penglaris jualan. Tapi kamu harus ingat, setiap penglaris mempunyai resiko. Punya resikonya masing-masing. Jadi gak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Baik Mbah, saya siap dengan semua resiko dan syaratnya. Tapi apakah resikonya bisa berujung pada kematian ya Mbah? Tentu saja bisa. Jadi apakah kamu benar-benar yakin? Saya sudah sangat yakin Mbah, kalau bisa berikan saya penglaris yang dampaknya cepat ya Mbah, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kalau kamu mau yang dampaknya sangat cepat, kamu harus ambil sendiri penglarisnya. Jadi kamu bisa gunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal. Kemudian simpan tanah kuburan itu di sebuah wadah. Kemudian jangan sampai ada yang tahu termasuk anak dan istrimu. Kalau sampai ada yang melihat kecuali kamu, maka nyawa orang yang melihat akan jadi taruhannya. Seketika kamu akan mendapatkan kutukan dan akan menjadi tumbal berikutnya. Baik Mbah, saya paham. Terima kasih ya Mbak. Kalau begitu kami pamit dulu ya Mbak. Yat, kamu beneran ini mau ngambil tanah kuburan? Ya toh kan, aku bilang kalau aku sudah benar-benar yakin. Nanti malam aku langsung mengambil tanah kuburan yang ada di kampung sebelah. Karena aku dengar kemarin ada orang yang meninggal di kampung sebelah. Baru lagi ya kan? Wah, beruntung sekali kamu Yadi. Baiklah kalau begitu, semoga kamu berhasil ya. Dan kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang tahu dan melihat kamu mengambil tanah kuburan itu. Malam harinya di TPU. Duh, ternyata gelap sekali ya di sini. Untung aku sudah siap bawa senter. Aku harus segera mencari kuburan baru itu. Wah, ternyata di situ. Sebaiknya aku cepat mengambil tanah kuburan ini nih. Setelah mendapat tanah kuburan itu, Yadi pun kembali ke rumah. Loh, Bapak dari mana saja toh? Kok pulang malam-malam gini? Dan itu apa Pak? Dibungkus warna hitam. Udah, ibu gak usah banyak tanya. Cepat buatkan bapak kopi dan siapkan makanan ya. Baik Pak. Mumpung istriku lagi buat kopi dan nyiapin makanan, aku harus segera menaruh tanah kuburan ini di warung sateku dan menyembunyikannya. Tak lama kemudian, Pak, ini makanan dan kopinya sudah siap loh. Nanti keburu dingin. Ya Bu, sebentar. Bapak habis dari warung sate ya? Kok tumben Pak? Padahal kan dari kemarin-kemarin Bapak nggak pernah tuh mau nengokin warung sate kita itu. Sudah Bu, Bapak sedang lelah, jadi jangan banyak bertanya ya. Bapak mau makan dulu ya. Udah lapar banget ini. Oh iya, besok kita mulai jualan sate lagi ya Bu. Loh, tiba-tiba banget Pak. Ini beneran mau jualan sate lagi. Tapi nanti kalau nggak ada yang beli gimana Pak? Kan dari kemarin-kemarin gitu terus. Udah toh, Ibu nurut aja. Percaya sama Bapak, besok warung sate kita bakal ramai insya Allah. keesokan harinya di warung sate Pak Yadi mulai ramai pembeli. Alhamdulillah warung kita ramai ya Pak. Ya ampun, Ibu nggak nyangka loh warung kita bakal seramai ini.
Padahal dari dulu pembelinya nggak nyampe sebanyak ini. Tuh kan apa kata bapak bu, pasti ramai kan, makanya nurut apa yang kata bapak omongin. Gak usah banyak pertanyaan, tapi langsung dilakuin aja. Iya Pak, iya. Beberapa minggu kemudian, warung sate Yadi semakin ramai dan menjadi terkenal di desa tersebut. Pak, ini penghasilan dagangan kita beberapa minggu ini banyak banget loh. Alhamdulillah banget, semua tagihan bisa kita bayar. Setengahnya ibu masukin ke tabungan ya Pak, buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Ya bu, gak apa-apa, masukin aja ke tabungan. Kan warung sate kita selalu ramai. Sekarang jadi udah gak perlu khawatir lagi. Bapak jadi tenang karena semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Malam harinya ketika Yadi dan istrinya sedang sibuk menyiapkan pesanan sate, David anak mereka datang ke warung untuk meminta uang. Pak, tapi mau minta uang buat jajan sih. Sabar ya nak, bapak sama ibu lagi sibuk nyiapin pesanan sate. Kamu tunggu sebentar di belakang ya. Baik bu. Loh, itu bungkusan apa ya bu? Lihat siapa tahu isinya uang. Loh kok isinya tanah sih? Ngapain coba bapak sama ibu ini naruh tanah di wadah ginian? Mana dibungkus berlapis-lapis ini lagi? Yalah, aku mau pulang aja. David pun memutuskan untuk pulang sementara di warung. Pak, David kok nggak ada ya? Tadi kan ibu suruh nungguin di belakang. Apa sudah pulang ya? Apa? Ibu suruh David tunggu di belakang. Muka panik menuju ke bagian belakang warung. Loh kok ini wadah tanah kuburannya kebuka sih? Waduh, apa David ya yang buka? Kok bisa aku seteledor ini? Sebaiknya aku segera cari David. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan anakku. Di rumah tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar David. Ya, tunggu sebentar. Pasti ibu nih mau ngasih uang jajan buat aku. Membuka pintu namun betapa terkejutnya David ketika ia melihat ternyata Potong. David pun seketika tewas. Tak lama, Yadi sampai di rumah. Astagfirullah, David, kamu kenapa nak? Kok bisa jatuh dari tangga? David, bangun nak. Tadinya sudah tidak ada. Tidak berdenyut. Sudah tidak ada. David, jangan pergi David. Setelah David meninggal, Yadi dan istrinya menjadi sangat sedih dan memilih mengurung diri di kamar dan tak pernah keluar. Bu, ayolah bu keluar. Ini bapak udah siapin makanan buat ibu. Ya sudah, ini makan bapak letakkan di depan kamar ya ibu. Harus tetap makan ya. Bapak mau ke warung dulu buat jualan sate. Saat di warung, Anto. Wah, sekarang warung kamu jadi ramai dan terkenal ya. Aku ikut seneng loh dan ikut berduka cita atas meninggalnya anak kamu. Sudahlah, Tok, jangan dibahas hal seperti itu lagi. Mau fokus jualan dulu, lebih baik kamu pergi saja deh. Loh, kamu kok jadi sombong gitu sih? Oke lah kalau begitu, aku akan pergi. Awas aja kamu Yadi, aku akan bongkar kalau kamu pakai pesugihan di warung satemu. Mentang-mentang sudah sukses, kamu jadi lupa siapa yang membantu dulu. Anto pun memberitahu kepada kepala desa dan para warga jika Yadi Jadi menggunakan bapak-bapak dan pesugihan. ibu-ibu sekalian, selama ini tuh Yadi pakai pesugihan tanah kuburan di warung satenya. Saya adalah saksinya dan kita bisa temukan tanah kuburannya di dapur warung sate Yadi itu. Beneran Pak Yadi pakai pesugihan. Tapi emang gak mungkin sih warungnya dia itu selama ini sepi tiba-tiba saja jadi ramai banget. Iya, benar. Apalagi setelah makan sate yang dijual Yadi itu. Perut saya sering sakit. Saya sudah curiga selama ini, tapi tidak berani bicara karena kami tidak ada bukti. Nah kan, udah sekarang kita gebuk aja Anto warung satenya itu. Mereka semua pun berbondong-bondong ke warung sate Yadi dengan penuh amarah. Keluar kamu Yadi. Kami sudah tahu kalau kamu itu pakai pesugihan tanah kuburan. Di dalam warung. Loh, kok semua warga pada tahu ya kalau aku pakai pesugihan tanah kuburan? Aku coba intip dari jendela deh. Walah, pantas aja ada Anto di sana. Pasti dia yang telah membocorkan rahasiaku. Tega sekali Anto ini. Padahal aku sudah menganggapnya sebagai teman. Sudahlah, sekarang lebih baik aku kabur saja. Yadi, jangan kabur. Ayo semuanya, kejar dan tangkap Yadi. Ayo. Aku harus lari secepat mungkin.
Kalau ketangkep bisa babak belur. Aku digebukin warga. Namun ketika melewati sebuah lereng yang curam, tiba-tiba saja tanah longsor menimpa tubuh Yadi. Oh, ada tanah longsor, tolong, tolong. Tubuh Yadi pun tertimbun tanah longsor dan tewas seketika.